Kitab Kejadian pasal 20, Abraham, Sara, dan Abimelek. Abraham berangkat dari sana ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai pendatang. Abraham mengatakan tentang Sara istrinya, "Dia saudaraku," sebab itu Abimelek raja Gerar mengutus orang mengambil Sara. Tetapi Allah datang kepada Abimelek dalam mimpi pada waktu malam dan berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia adalah istri seseorang." Namun Abimelek belum menghampiri Sara. Ia berkata, "Tuhan, apakah engkau akan membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah lelaki itu sendiri yang mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku'? Perempuan itu sendiri juga mengatakan, 'Ia saudaraku.' Hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang tak bersalah." Berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku juga tahu bahwa dengan hati yang tulus engkau telah melakukan hal itu, dan aku pun telah mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menyentuh dia. Sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau dan engkau tetap hidup. Namun jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersamamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan semua hal itu kepada mereka. Lalu orang-orang itu sangat ketakutan. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Apa yang kau lakukan terhadap kami? Apa kesalahan yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau menimbulkan dosa sebesar ini atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan terhadapku." Abimelek berkata lagi kepada Abraham, "Apa yang kau pikirkan sehingga engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Pikirku, tidak ada takut akan Allah di tempat ini sehingga aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara pergi dari rumah ayahku, aku berkata kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, katakanlah tentang aku di setiap tempat di mana kita tiba, dia saudaraku.' Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu, budak laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Ia juga mengembalikan Sara istri Abraham kepadanya. Lalu Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka bagimu, menetaplah di mana engkau kehendaki." Kepada Sara ia berkata, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah tanda bahwa engkau tidak bersalah di mata semua orang yang bersama engkau. Demikianlah dalam segala hal engkau dibenarkan." Abraham berdoa kepada Allah, lalu Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya serta hamba-hambanya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sara istri Abraham. Kitab Kejadian pasal 21, Sara melahirkan Ishak. Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikannya. Sara pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, anak yang dilahirkan Sara baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sara, "Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Ia berkata pula, "Siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, 'Sara menyusui anak'? Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya."
Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Anak itu bertambah besar dan ia disapih. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun keturunanmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jaraknya. Sebab katanya, "Aku tidak tahan melihat anak itu mati." Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, "Apa yang terjadi padamu, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu, ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Sekarang bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku sesuai dengan kesetiaan yang kutunjukkan kepadamu. Demikianlah harus kau tunjukkan kepadaku dan kepada negeri yang kau diami sebagai pendatang." Lalu kata Abraham, "Aku bersumpah." Namun kepada Abimelek, Abraham menyatakan keberatan tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi pula, engkau tidak memberitahukannya kepadaku, dan sampai hari ini belum pernah kudengar." Lalu Abraham mengambil kambing domba dan lembu serta memberikan semuanya itu kepada Abimelek, kemudian keduanya mengikat perjanjian. Namun Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku sebagai tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Itulah sebabnya tempat itu disebut Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengikat perjanjian di Beersheba, Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, pulang ke negeri orang Filistin. Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan di sana ia memanggil nama Tuhan, Allah yang kekal. Sesudah itu Abraham cukup lama tinggal sebagai pendatang di negeri orang Filistin. Kitab Kejadian pasal 22, Iman Abraham diuji.
Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Ayahku." Sahut Abraham, "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya, sebab sekarang telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham, firman-Nya, "Aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian Abraham kembali kepada kedua hambanya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Lalu Abraham tinggal di Beersheba. Keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, Milka juga telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Uz anak sulung dan Bus adiknya dan Kemuel ayah Aram. Juga Kesed, Hazo, Pildas, Yidlaf dan Betuel. Betuel mempunyai anak Ribka. Kedelapan orang ini dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham itu. Gundik Nahor yang namanya Reuma juga melahirkan Tebah, Gaham, Tahas dan Maakha. Kisah Abraham dalam Kejadian 20-22 menggambarkan perjalanan iman yang penuh tantangan dan ujian. Ketika Abraham tinggal di wilayah Abimelek, Raja Filistin, ia menyamarkan Sarah sebagai adiknya karena takut akan nyawanya.
Meski diliputi rasa takut, Tuhan setia melindungi Sara dan memperingatkan Abimelekh dalam mimpi agar tidak menyentuhnya. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun manusia sering bertindak berdasarkan kelemahan, Allah tetap setia menjaga umatnya dan memenuhi janji-janjinya dengan cara yang tidak pernah gagal. Janji Tuhan digenapi dengan kelahiran Ishak, anak yang dijanjikan, di usia tua Abraham dan Sara. Namun, ujian kesetiaan terus berlanjut ketika Hagar dan Ismail harus pergi ke padang gurun. Meski diusir, Allah tidak meninggalkan mereka. Dia menyediakan air dan memelihara mereka, menunjukkan bahwa kasih-Nya meliputi semua ciptaannya. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa rencana Allah mencakup berkat bagi setiap bangsa. Meskipun jalan hidup mereka berbeda, Allah adalah Tuhan yang memelihara dan menepati firman-Nya di segala situasi. Puncak peristiwa adalah saat Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak, anak yang sangat dikasihinya sebagai korban. Dalam ketaatan penuh, Abraham percaya bahwa Allah akan menyediakan. Ketika ia hendak mengorbankan Ishak, Tuhan menghentikannya dan menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti. Kisah ini menjadi gambaran awal tentang karya salib Yesus. Sama seperti domba menggantikan Ishak, Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa dunia. Salib adalah puncak kasih dan penyediaan Allah bagi umat manusia, di mana pengorbanan yang sejati membawa keselamatan yang kekal bagi semua orang yang percaya. Dengan demikian, iman yang sejati mengarah kepada salib, tempat di mana kasih, pengampunan, dan janji Allah digenapi sepenuhnya.